Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Bapa Yahweh. Video ini merupakan video seri kedua meluruskan khotbahnya Bapak Pendeta Dr. Insinyur Wignyo Tanto MM MTH. Kembali saya himbau untuk menaruh hati Bapak Ibu Saudara-saudari di sudut netral terlebih dahulu agar bisa menerima berkat rohani dari melihat video ini. Selamat menyaksikan. Hikmat Bapa Yahweh kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Bayangkan ini, semua yang mendengar ini orang Yahudi. Tuhan Yesus juga lahir dari orang Yahudi. Lalu ditanya, apa hukum yang terutama? Dijawab, Shema Yisrael. Ketika Tuhan berkata bahwa Tuhan itu Allah kita, yang dimaksud Tuhan Yesus siapa Tuhan itu? Loh kok bingung? Bapak tentunya. Tuhan Yesus gak mungkin bicara begini, Tuhan itu Esa. Loh, kalau Tuhan mengaku Tuhan itu Esa, langsung dibunuh sama orang Yahudi hari itu. Mengaku Elohim kan? Bukan, ini masih cerita yang sama, orang Yahudi yang sama, perjanjian lama yang sama. Tuhan itu Allah kita, Elohim kita. Tuhan itu Esa, Bapak maksudnya. Makanya kalau baca Alkitab itu harus sesuai konteks. Tuhan pasti Tuhan Yesus. Enggak, kalau ayat ini artinya Bapak. Kalau ayat lain bisa Tuhan Yesus, betul. Kita harus belajar yang tepat, akurat. Kalau enggak ngaco, enggak karu-karuan nanti. Benar, apa yang disampaikan memang benar. Saya katakan 1.000.000% benar. Tetapi itu masih koma. Jadi jangan dipotong. Dalam slash pertama ini, saya tekankan untuk kita berlaku jujur sesuai dengan himbauan Bapak Pendeta Wignyo Tanto sendiri di seri pertama. Kejujurannya adalah di mana Tuhan memperkenalkan namanya seperti dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8 yang berbunyi Ani Yahweh Husmi Ukvodil akhir lo eten otilati lapsilim, yang artinya Aku Yahweh itu namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Kemudian dalam Keluaran 3 ayat yang ke-15 dikatakan, Wayomer ot Elohim el Moshe kotomar el beni Yisrael, Yahweh Elohi Avutekem, Elohi Avraham, Elohi Yitzhak, we Elohi Yakub, selakenai Elechem ze zemile olam we ze zikrile dordor. Yang artinya, dan Elohim berfirman lagi kepada Mose, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh, Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Dan nama yang Tuhan proklamirkan itu diminta untuk diucapkan dari generasi ke generasi. Seperti dalam kitab Keluaran 3 ayat yang ke-15 tadi. Juga tertulis di dalam 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8 yang berbunyi Hodu la Yahweh Kir'u feismo hodio va'amim alilotai, yang artinya bersyukurlah kepada Yahweh, panggilah namanya, bukan panggilah sebutannya doang. Beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Lalu dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 katakan, Lo tisa etsem Yahweh Elohika lazawe, kilo yinake Yahweh et asyer yisa etsmo lazawe. Yang artinya, jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan. Karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan menyebut dengan sembarangan. Jadi menyebut dengan sembarangan saja jangan, apalagi diganti-ganti dengan sembarangan. Tapi kenapa namanya diganti menjadi Tuhan huruf besar semua? Adakah Tuhan bernama Tuhan huruf besar semua? Adakah orang berdoa dengan mengatakan, Ya Tuhan huruf besar semua, aku bersyukur kepadamu? Nggak ada kan?
Dan lagi jika Bapak Pendeta Wignyotanto mengatakan, Tuhan Yesus nggak mungkin bicara begini, Tuhan itu Esa. Loh, kalau Tuhan mengaku Tuhan itu Esa, langsung dibunuh sama orang Yahudi hari itu. Tuhan Yesua memang di situ dalam kapasitas sebagai manusia dalam tanda petik. Tapi kan kenyataannya Yesua dibunuh dengan disalib. Karena Yesua mengaku menyamakan dirinya dengan Bapa atau Elohim. Karena memang Yesua itu Bapa seperti yang sudah saya terangkan di video seri yang pertama. Jika berbicara harus berurut, Tuhan Yesua tidak pernah mengatakan, ketika Tuhan berkata bahwa Tuhan itu Allah kita, yang dimaksud Tuhan Yesus siapa Tuhan itu? orang Yahudi mengganti nama Yahweh menjadi Adonai dan atau Hashem, itu kan karena lebih taat kepada perintah Talmud daripada taat kepada perintah firman Elohim. Dan saat Keluaran 3 ayat yang ke-15, 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8, dan Keluaran 20 ayat yang ke-7 dinyatakan, orang belum mengganti nama Yahweh menjadi Adonai dan atau Hashem. Meskipun ada yang memanggil dengan sebutannya, tetapi namanya Yahweh juga disebut seperti dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat yang kedua, ayat yang ke-8 dan sebagainya. Ayo berbicara jujur dan berurut. Jadi jangan mengganti nama Yahweh menjadi Adonai. Karena saat itu umatnya tidak hanya menyebut Adonai, tetapi juga menyebut nama Yahweh loh. Itu kalau mau bicara jujur dan berurut. Apalagi Yesua tidak pernah mengatakan Tuhan itu Allah kita, tetapi Yahweh itu Elohim kita. Jadi jelas sehingga umat tidak dibingungkan. Ini mungkin akan diserang banyak orang ini. Biarin aja. Ciri orang tidak benar itu begini, Bapak Ibu. Kalau kita menjelaskan pakai ayat urut gitu, dia nggak bahas ayatnya. Langsung ini pendeta ini ngawur ini. Gitu. Nyerang orangnya. Itu dalam dunia filsafat disebut ad hominem. Ad hominem itu maksudnya nerang orangnya, bukan bahannya. Kalau bahannya kan nggak gitu kali Pak, ini loh maksudnya. Nggak berani, nggak bisa nyerang karena memang salah mereka. Bisanya cuma nyerang orangnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa menilai. Video ini mengikuti jalan pikiran Bapak Pendeta Wignyotanto. Bicara firman secara berurut, bukan menyerang pribadi. Karena saya tidak bermasalah dengan Bapak Pendeta Wignyotanto. Dan saya pun tidak merasa yang dimaksud. Saya beri penjelasan ini agar pemirsa tidak terkena narasi seolah-olah yang meluruskan berarti menyerang pribadi. Saya lihat diperhatiin di YouTube gitu ya. Ini kenapa sih orang-orang ini punya roh ganas sekali? Ini roh apa ini? Kalau Tuhan Yesus mengatakan roh Tuhan ada padaku, Tuhan yang dimaksud siapa? Bapa. Roh Tuhan ada padaku. Kan gitu. Kalau sekarang kita mengatakan roh Tuhan ada padaku, siapa Tuhan? Roh apa yang ada dalam diri kita? Roh Kudus. Makanya harus cerdas. Ketika Tuhan Yesus mengatakan roh Tuhan ada padaku, yang dimaksud itu bukan Bapa saja. Karena Bapa itu sebutan juga. Jadi nggak jelas. Lalu siapa dong? Tentu yang dimaksud Tuhan oleh Yesus saat itu adalah Yahweh. Tapi kenapa tidak disebutkan dengan jelas saja, yaitu Bapa Yahweh, sehingga jemaat mudah mengerti? Saya sering berkata, jemaat itu harus dibuat cerdas, karena dunia ini gelap. Banyak orang asal bicara, merasa benar menghakimi sesamanya. Wah, mengerikan dunia ini. Ya, jemaat harus dibuat cerdas. Kenapa? Karena pembicara kebenaran itu sedikit. Pembicara kebohongan itu banyak. Ibarat air terjun, gitu. Sementara kita kayak apa tuh? Kayak keran kecil tuh, gitu. Kalau ngelawan nggak bisa. Caranya gampang. Jemaatnya dibuat cerdas. Yang palsu-palsu nggak laku nanti. Kau udah ngerti. Setuju.
bahkan sedelapan atau sesepuluh sekalian. Jemaat memang harus dibuat cerdas, maka jangan membenarkan yang biasa, tetapi membiasakanlah yang benar, meskipun sedikit. Contohnya penyebutan nama Yahweh, itu kebenaran meskipun sedikit, karena yang punya nama tidak menghendaki namanya diubah-ubah, agar kejadian yang terjadi di kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-10, tidak terulang kembali, di mana umatnya tidak mengenal nama Yahweh. Itu akibat namanya diubah-ubah. Sebab kalau kegelapan itu mainnya gitu, iblis itu mainnya canggih. Kalau iblis di luar sana, di tempat remang-remang dan sebagainya, berkarya nggak dia? Nggak perlu. Sudah temenan. Kalau di gereja, nah dia kerja keras dia. Pembicaranya nih yang mesti diserang. Karena yang dengerin banyak. Kan pembicara di depan kalau ngomong amin, semuanya amin kan? Ada nggak yang amin? Saya belum pernah loh seumur hidup ya. Kalau saya bilang amin gitu, enggak pak. Loh. Kalau ada gitu saya pulang aja ya, permisi. Ya mendingan saya permisi aja deh. Aduh. Ya. Oke. Jadi Tuhan Yesus sendiri menjelaskan Bapak YHWH itu. Ini meskipun perjanjian baru pakai bahasa Yunani manuskripnya, tapi ini Shema Israel. Ngerti gak? Jadi kata Tuhan di situ yang dipakai kurios itu menunjuk kepada Adonai YHWH. Makanya kalau baca Alkitab tidak boleh letterlux. Oh ini tulisannya Tuhan kok, pasti Tuhan Yesus. Loh, baca kok nggak bisa. Setuju. Makanya jangan menambah, mengurang, atau mengganti isi firman. Itu juga sekaligus membuktikan bahwa perjanjian baru itu aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani, bukan ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, untuk membuktikan bahwa perjanjian baru aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani, silakan lihat link videonya di deskripsi video ini. Ini juga pemahaman kebenaran, meskipun tidak biasa, karena saya tidak membenarkan yang sudah biasa, tetapi membiasakan yang benar. Silakan dilihat ya. Saya kalau ngomong suka pedes ya. Makanya orang-orang sakit hati sama saya. Tapi maaf ya, saya tidak cari teman. Saya cari Tuhan Yesus. Firman yang sehat memang tidak harus yang lucu, yang sekedar sebagai motivator, tetapi juga yang pahit, karena jamu obat yang menyehatkan itu pahit. Bukan seperti gula-gula yang bikin orang sakit diabetes. Untuk apa teman? Teman banyak terus ke neraka buat apa? Mendingan beberapa aja sama anak-anak STT ya. Aduh. Setuju. Menyampaikan firman itu terkadang menyakitkan karena menegur dosa. Yeremia 23 ayat 5-6. Coba perhatikan baik-baik. Ini bukti nyata di depan mata kita, teks Alkitab loh. Tidak dibuat-buat. Yeremia 23 ayat 5-6. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Adonai YHWH. Siapa yang bicara? YHWH. Bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Siapa yang dimaksud tunas adil? Sang Mesias. Jadi Bapak sedang berfirman bahwa Bapak akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ayat 6-nya, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Kepada siapa? Kepada Sang Mesias. Jelas nggak ya? Bapak berfirman, Adonai berfirman,
bahwa ia akan menumbuhkan tunas Daud, sang Mesias dari keturunan Daud. Dan orang akan menamakan dia itu, Mesias itu. Siapa? YHWH, keadilan kita. Perhatikan baik-baik. Jadi YHWH itu Bapak. Cuman ada kasus di mana sang anak Mesias ini akan disebut YHWH itu keadilan kita. Tapi miliknya Bapak. Ini jelas loh ayat ini. Yirmiyahu atau Yeremia 23 ayat 5-6 di dalam kitab Tenak berbunyi demikian. Hine yamim baim neum Yahweh wahakimoti le David semak sadik umalak melek wa Hiskil wa asa mispat utsdaka ba'aretz bayamai tiwasa Yehuda wa Yisrael yiskon lafetak wa ze semo aser yikreo Yahweh sitkenu, yang artinya, lihatlah hari-hari itu datang, firman Yahweh, bahwa aku akan membangkitkan sebuah tunas yang benar bagi Daud, dan seorang raja akan memerintah dan bertindak dengan bijaksana, serta akan melakukan keadilan dan kebenaran di bumi. Pada hari-harinya, Yehuda akan diselamatkan, dan Israel akan tinggal dengan aman. Dan inilah namanya, di mana dia akan dipanggil Yahweh Sitkenu. Perhatikan kalimat Weze semo asher yikreo Yahweh Sitkenu, yang artinya di mana dia akan dipanggil Yahweh Sitkenu. Artinya bahwa Mesias itu Yahweh Sitkenu. Jadi bukan sang anak yaitu Mesias yang akan disebut Yahweh keadilan itu, tetapi miliknya Yahweh. Bukan miliknya Yahweh, melainkan Yahweh itu sendiri. Jadi kalimat miliknya Yahweh itu tidak ada. Dan Yahweh Sitkenu itu Yahweh kebenaran kita. Maka King James Version menulis demikian. Behold, the days come, said the Lord, that I will raise unto David a righteous branch, and a king shall reign and proper, and shall execute judgment and justice in the earth. In his days, Judah shall be safe, and Israel shall dwell safely. And this is his name, whereby he shall be called the Lord our righteousness. King James Version terkadang menulis nama Yahweh dengan Jehovah, terkadang menulis dengan Lord dengan huruf besar semua. Jadi sekali lagi kalimat tetapi miliknya Bapa itu tidak ada. Makanya orang kalau mau menyalahkan kita itu nggak pakai Alkitab ya. Menurut sejarah gereja gitu. Aneh nggak sih? Sejarah diklaim sebagai kebenaran yang mutlak. Memang orang-orang aneh banget hari ini. Habis gemes juga sih. Anehnya itu kebangetan. Bicara sejarah sih boleh-boleh saja, asal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Orang Yahudi mengganti nama Yahweh menjadi Adonai dan atau Hashem, itu sejarah. Tetapi firman Tuhan justru melarang mengubah-ubah nama Yahweh, karena akan menyebabkan orang tidak mengenal Yahweh. Jadi kalau mau kembali ke firman Tuhan, ya jangan mengganti nama Yahweh menjadi Adonai dong. Saya bicara di sosial media ya. Firman Tuhan adalah yang paling tinggi saudara, Alkitab. Dibandingkan apapun. Dibandingkan buku apapun. Dibandingkan teolog siapapun. Bahkan dibandingkan sidang sinode. Dibandingkan dengan sinode manapun. Dibandingkan dengan konsili Bapak Gereja. Tinggi mana sama firman Tuhan? Itu kan gampang. Anak sekolah minggu juga tahu. Lah kok banyak yang marah? Mereka anak sekolah minggu lebih pintar dari mereka. Setuju banget. Karena kita sebagai hamba dan melayani Tuhan, bukan hamba buku teologia, bukan hamba teolog A atau teolog B, bukan juga hamba sinode, apalagi konsili yang hanya kesepakatan para pemimpin gereja. Kan mestinya bilang, ya iyalah Pak Alkitab, tapi itu penting juga pendapat para teolog, konsili. Oh iya, saya setuju. Tapi prioritasnya harus Alkitab yang paling tinggi. Jangan dibolak-balik. Orang itu ya kalau nyerang itu ya, lalu saya balikin gini.
Baiklah, kalau gitu Alkitab saya taruh bawahnya. Mau? Nggak mau jawab juga. Nggak mau jawab juga. Blokir. Ngapain ngurusin orang bebal gitu? Penting sih penting. Tetapi jika bertentangan dengan firman Tuhan, bagi saya jadi tidak penting. Saya pun juga banyak dihujat gara-gara tidak memakai nama Allah kok. Nah, itu yang pakai bahasa Inggris tidak menyebut Allah. Tapi kenapa tidak dihujat? Karena Allah itu bahasa Indonesia. Bukan. Allah bukan bahasa Indonesia untuk sinonim dari kata Tuhan. Karena Hindu dan Buddha tidak pernah pakai kata nama Allah sebagai sinonim dari kata Tuhan. Mereka justru mengatakan yang menyebut nama Yahweh itu ke Yahudi-Yahudian. Masih mending lah bagi saya ke Yahudi-Yahudian, karena firman berasal dari Yahudi, daripada yang pakai Allah jadi ke Arab-Araban. Sakit hati pasti yang dengar. Tapi sakit hati itu yang bebal. Kalau yang orang benar seneng banget. Yes, gitu. Ya. Oke, jadi tidak ada yang perlu didebatkan. Yahweh itu siapa? Bapak. Tuhan Yesus yang bicara sendiri. Kok masih ngotot sejarah gereja menurut buku ini, menurut teolog ini, menurut bapak gereja ini? Kita bukannya mengecilkan bapak gereja, bukan. Tapi kalau Alkitab mengatakan lain, ya kita harus ikut Alkitab. Itu loh. YHWH itu transliterasi atau hurufnya. Membacanya Yahweh. Seperti WIGNYO itu hurufnya. Membacanya Wignyo. Setuju kalau Yahweh itu Bapa. Karena dalam kapasitas sebagai pencipta. Namun Yeshua juga pencipta. Dan itu sesuai dengan kitab Injil Yohanan pasal 1 ayat yang ketiga. Dan ayat yang tadi juga boleh tuh. Yang Yirmiyahu atau Yeremia pasal 23 ayat 5-6. Maka Yahweh itu juru selamat. Yeshua juga juru selamat. Memangnya ada berapa Tuhan? Kan satu. Sekarang kita pada pokok intinya nih. Mengapa Bapak di surga memilih nama YHWH ini? Nah ini inti malam ini. Mengapa nama ini sengaja dipilih? Kebetulan atau bagaimana? Kok namanya bukan yang lain gitu? Namanya Yud He Waw He. Kenapa? Ada 3 alasan minimal. Mungkin ada banyak. Malam ini saya sampaikan 3 saja. Yang pertama, karena YHWH itu adalah nama profetik. Profetik itu mengandung nubuatan. Coba kita baca. Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Akulah YHWH, akulah Adonai, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kembali saya tekankan bahwa YHWH atau Yod-He-Waw-He itu bukan nama, melainkan hurufnya. Seperti misalkan WIGNYO, itu bukan nama, melainkan hurufnya. Tidak ada Yod-He-Waw-He berfirman. Yang ada Yahweh berfirman. Atau Wayomer Yahweh, bukan Wayomer Yod-He-Waw-He. Pertanyaan saya, pernahkah ada orang mengatakan, saya mengundang dengan hormat Bapak Pendeta WIGNYO TANTO untuk tampil ke depan untuk membawakan firman Tuhan? Kan tidak pernah ada. Yang ada, saya mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Wignyo Tanto untuk tampil ke depan untuk membawakan firman Tuhan. Kan begitu ya? Yesayahu atau Yesaya 43 ayat 11 berbunyi Anoki Anoki Yahweh We'en Mibal Ademosia. Kalimatnya bukan Anoki Anoki Adonai, karena hurufnya Alef Nun Kaf Yod Anoki. Alef Nun Kaf Yod Anoki. Lalu Yod He Waw He, bukan Alef Dalet Nun Yod. Ayo jujur. Jangan mengutamakan sejarah melebihi otoritas firman Tuhan lo ya. Poin pertama. Poin pertama apa? YHWH adalah juru
selamat. Yahweh di sini siapa? Bapa. Harus sesuai konteks. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, lalu keluar dekret atau nubuatan. Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Itu kan Bapak yang punya keputusan bahwa nanti akan ada keturunan perempuan ini. Nah, keturunan perempuan itu Mesias, Yesus. Kan gitu maksudnya. Itu Tuhan Yesus nantinya. Ini clear loh. Ya. Jadi Yahweh, akulah Yahweh Adonai, Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Juru selamat, tidak ada yang lain. Gitu loh. Ayat ini nanti berikutnya kita baca lagi ayat yang lain. Karena tidak boleh ayatiah juga. Yesaya 45 ayat 5. Sesuai konteks, YHWH yaitu Yahweh adalah Bapa, Elohimnya Abraham, Yitzhak dan Yakub. Memang benar. Akulah Adonai, YHWH, dan tidak ada yang lain. Yang benar, akulah Yahweh, bukan akulah Adonai. Karena Yahweh itu nama diri, sedangkan Adonai itu sebutan. Hurufnya juga berbeda. Tadi di depan sudah saya terangkan. Kecuali aku tidak ada Allah. Yang benar bukan kecuali aku tidak ada Allah, melainkan kecuali aku tidak ada Elohim. Allah itu bukan sebutan, melainkan nama diri, yaitu satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah sebelum Islam lahir. Dan Allah itu tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Coba kita dengar statement dari Christian Prince, seorang Kristen Arab ahli hukum Islam, menyatakan tentang Allah. Yeah, that's what is wrong to use. There's many Bible translation they are using the word Allah. That's absolutely false translation, and we should avoid saying the word Allah, praying to God. But you can say, I mean, there's so many, like especially in the Middle East, the generation they learn nothing but saying the word Allah. But this is false name, false God. It's a big mistake Christians they do when they use it. But people, they are inheriting false inheriting, and the one to blame actually is the priest. Most of the priests are just doing business, sadly. So Allahu Akbar, Allah is the moon god, Akbar is the sun god. They have sex together, they have 3 daughters. One is called Allat and then Manat al-Uzza. Dengarkan juga statement ini, bahwa Allah itu ilahnya Muhammad, bukan ilahnya umat Kristen. Allah in Arabic is not just a title for God. It doesn't mean God, which I'll explain. Allah is a name, and I will prove that using the Quran. There's a clear distinction between the two words ilah and Allah, which brings me to the Shahada, the testimony of faith. La ilaha illa Allah, which literally translates as there is no God or deity but Allah. The way ilah and Allah are spelled in Arabic do look similar, and they sound similar, but are not the same thing. They're not the same word or meaning. When you say la ilaha, ilah means God or gods, but Allah is a name, the name of Muhammad's God. So you're saying there's no God but that one, that precise name, la ilaha illa Allah. Among all the other gods, Allah is the one and the only one according to Islam, according to Muslims, Muhammad. It's like saying there's no friend but Bob, for example. You wouldn't be able to say there's no Bob but friend. Would it make sense for one to say there's no God but Jesus? Yes. But it wouldn't make sense to say there's no Jesus but God. So there's no God but Allah. It doesn't say there's no Allah but God. Muhammad was making a statement, wanting to also deny Christ as God, by making it clear that, look, there's no God but Allah. To further prove this point, I will use the Quran. In the Quran, in Surah 52:43, we read this. So in Surah 52:43, we read, or have they, this is Muhsin Khan's English translation, or have they an ilah, and he puts in parentheses, in brackets, a God other than Allah,
Glorified be Allah from all that they ascribe as partners to Him. So here we see another clear distinction between ilahun and Allahi. And again, Mohsen Khan's English translation just closes the case. So for anyone who speaks the Arabic language, it's obvious that Allah is simply the name of Muhammad's God. When you go to Deuteronomy 18, a passage that Muslims love to claim is speaking of Muhammad, in Deuteronomy 18 we read, "But the prophet who presumes to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die." Muhammad spoke in the name of another God, Allah, which is not the name of God in the Bible. God in the Bible, His name is Yahweh. God specifically gave Moses His name in Exodus chapter 6. You see, anytime we read Lord in all caps, capital L-O-R-D, we read Yahweh in the original Hebrew. Yahweh, which is, again, the true and only name of God. In Exodus chapter 6, we read this. "And God spoke to Moses and said to him, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty, but by my name, Lord, I was not known to them." So, but by my name Yahweh, I was not known to them. The name Yahweh was so sacred that the Jews abbreviated it to the Tetragrammaton four-letter word WHYH, Yod-He, Wah-He. But to completely change the name of God to a different name like Allah, something Muhammad did, is completely blasphemous. But the confusion for some Arabic-speaking Christians happens with Arabic Bibles, which translate God or Lord as Allah, due to Allah, the word, culturally and even religiously becoming the translation word for God in Arabic, which is incorrect. A proper translation for God in Arabic, in the Arabic Bibles, would be Reb or Ilah, or better yet, just use God's name, Yahweh Elohim. So to conclude this point, whether the name Allah came from some pre-Islamic moon god from Mecca, or it's the Arabic equivalent of the Aramaic Ilah, regardless, it is not the personal name for the God of Israel. And more importantly, it does not even mean God, as Muslims and even some Arabic Christians love to argue. Allah itu bukan dari al-ilah, maka tidak bisa dipakai sebagai sinonim atau pengganti dari kata Tuhan. Kita dengar video berikut. Allah itu bukan sebutan atau dari al-ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari al-ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi, sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah, bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan, sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah
kalau dimusanakan menjadi Fatimatani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimatani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris, karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari alif lam ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudhari'nya maupun masdarnya. Yang ada alif lam lam ha atau Allah. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan, dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Dari ayat ini kita dapatkan Yahweh adalah Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Artinya apa? Artinya Yahweh ini adalah Sang Juru Selamat, adalah Elohim. Jelas ya maksudnya ya? Nah, itu nubuatan Yesaya. Yahweh adalah Juru Selamat, adalah Elohim. Jelas, sangat jelas. Ternyata digenapi ketika Bapa mengirim Sang Juru Selamat dunia, yaitu anaknya yang tunggal, mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, iya, utusan Bapa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa itu, yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu clear banget. Ada orang yang ngomong gini ya mas saya, jadi Yesus utusan doang ya Pak? Langsung saya marahin orang itu. Kamu menghina Tuhan ya? Pakai doang soalnya. Kan doang itu menghina itu sebenarnya. Itu bukan doang. Kalau Bapak mengutus anak tunggalnya itu bukan doang. Itu Sang Juru Selamat kita. Raja nanti di langit baru, bumi baru. Kok doang? Waduh. Sayang ya orang itu. Bukannya baik-baik nanya, udah belum apa-apa nyerang. Aduh. Susah ya, susah hati. Yahweh mengutus anaknya yang tunggal. Itu bukan berarti beda pribadi. Maka tidak bisa dikatakan Yesua itu hanya utusan saja atau utusan doang. Yang mengatakan Yesua itu hanya utusan doang, saya menilai membacanya kitab suci belum habis. Nah, ternyata pemilihan nama ini, Yahweh ini, itu memang sengaja profetik. Kenapa? Karena nama Sang Juru Selamat yang diutus Bapak ke dunia itu, namanya adalah, nama Mesias itu adalah YHWH menyelamatkan. Yahweh Sang Juru Selamat. Gitu loh. Kenapa pilih Yahweh? Karena Sang Juru Selamat itu nanti namanya adalah YHWH menyelamatkan. Dalam bahasa Ibrani ini adalah Yehosua. Disingkat menjadi Yesua. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Yesus. Yesua itu berarti Yahweh menyelamatkan. Setuju dan benar. Yahweh menyelamatkan itu juga bahasa Ibraninya Yehosua. Setuju dan benar.
Tapi Yeshua itu bukan singkatan dari Yehosua, karena Yehosua itu hambanya Mose, sedangkan Yeshua itu nama sang juru selamat yang diberikan kepada Miriam bagi putra yang dikandungnya, yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-21, yang dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi, Wahi yoledet ben wekarata et semu Yeshua, kihu Yosia et amu mekato tehem. Dan dalam bahasa Aramaik berbunyi, Ta'alat din bara watakara sime Yeshua, hugeir nakuki laama min kata Yehun. Yang artinya dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi nama Yesus bukannya sembarangan. Artinya YHWH menyelamatkan. Artinya YHWH itu adalah nama profetik. Jelas nanti sang juru selamat pakai nama itu. Adonai yang menyelamatkan. Gitu loh. Jadi dari situ kita tahu ini nggak mungkin kebetulan. Tidak ada juru selamat yang lain pasti selain Yeshua yang dikirim oleh Adonai. Amin, saudara. Kalau nama Yesus itu akibat keterbatasan huruf Yunani yang tidak memiliki huruf YHW, seperti huruf Arab tidak mengenal vokal E, sehingga nama Yahweh menjadi Yahwah. Yang memiliki arti Yahweh menyelamatkan itu Yeshua, bukan Yesus. Kalau nama Yeshua memiliki arti Yahweh menyelamatkan sebagai nama profetik, meskipun Yesus itu nama terjemahan dan sudah dari dulu dipakai, tapi setelah mengetahui nama profetiknya itu Yeshua, ya sebaiknya nama aslinya yang dipakai, karena mengandung arti yang tidak kebetulan, sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap nama sang profetik itu. Itu sih pendapat saya, kecuali kalau belum tahu, no problem. Jadi bukan Adonai menyelamatkan, melainkan Yahweh yang menyelamatkan. Karena Adonai tidak bisa menyelamatkan. Karena Adonai itu sebutan, sedangkan Yahweh itu nama diri pribadi sang pencipta. Kalau Mesias ada Pak yang menyusul? Ada. Mesias palsu. Habis ngaku-ngaku yang ini lebih Mesias lagi dan sebagainya. Palsu itu. Ya. Jadi yang pertama nama profetik maksudnya itu. Nanti sang juru selamat itu kamu semua tahu. Gak ada yang lain. Namanya pasti Yeshua. Yeshua sang Mesias. Gelarnya sang Mesias. Kristus. Yeshua Hamashiach. Hamashiach itu artinya the Messiah. Sang juru selamat. Arti kata Mesias, kalau dilihat dari kitab berbahasa Ibrani itu dari kata Masyah, yaitu dari satu kata Ibrani yang artinya pembebas itu, karena berasal dari kata ha yang berarti itu, dan Masyah yang berarti pembebas, yaitu pembebas satu-satunya atau pembebas yang cuma satu itu. Tentu yang dimaksud adalah pembebas dari segala dosa, yaitu hanya melalui nama Yeshua. Jadi namanya bukan Yeshua Hamashiach, kayak orang-orang ngomong itu. Namanya Yeshua. Gelarnya Hamashiach. Setuju dan benar. Itu sebabnya malaikat turun, nanti kau namakan dia Yeshua. Ketika Maria masih hamil, ya kan? Malaikat yang memerintahkan. Kenapa? Itu artinya YHWH menyelamatkan. Artinya benar-benar utusan Bapa. Gitu loh maksudnya. Ini mudah-mudahan didengar banyak orang supaya clear ya. Kalaupun ada orang yang saya nggak setuju Pak, ya sudah. Agamamu, agamaku. Anggap aja agama kita beda. Setuju dan benar. Ini ayatnya yang berbunyi, Wahi yoledet ben wekarata et semu Yeshua, kihu Yosia et amu mekato tehem. Yang artinya, dan dia akan melahirkan seorang putra,
dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Namun istilah utusan Bapa itu bukan berarti beda pribadi dengan Bapa, tetapi karena omnipresent atau maha hadir. Jadi saat Yahweh turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, Yahweh-nya tetap ada, dan sorga bukan sepi karena ditinggal jadi Yeshua ke bumi. Ingat peran tiga berganda tentang penjelasan saya tentang Tritunggal sesuai kitab suci yang ada di seri pertama mulai menit yang ke-51 sampai selesai. Jika lupa bisa dilihat ulang. Meskipun sama-sama Kristen, habis aneh, diceritain baik-baik, coba bahas kalau kau bisa. Jangan pakai sejarah gereja dan lain-lain, Alkitab. Ya, itu yang pertama, alasan kenapa nama Yahweh dipilih oleh Bapa. Yang satu itu profetik. Yang kedua, gematrianya Yahweh itu. Gematria itu adalah suatu cabang ilmu numerologi, hitung-hitungan gitu loh. Kalau di sini mungkin orang taunya apa? Itu loh yang suka ramal nomor itu apa namanya tuh? Apa? Togel. Orang itu suka ramal-ramal pakai nomor, ditambahin, dikali, dijumlah, nggak tahu rumus dari mana itu. Pokoknya akhirnya dapat aja. Gematria jangan dianggap sebagai nomor togel dong Pak Pendeta Wignyo. Karena gematria itu adalah sebuah metode tradisional dalam Kabalah dan metode tradisional oleh orang-orang Yahudi yang melibatkan pemberian nilai numerik pada huruf-huruf abjad Ibrani, di mana setiap huruf memiliki nilai numerik tertentu. Kata atau frasa yang memiliki jumlah nilai huruf yang sama dianggap memiliki koneksi atau makna tersembunyi. Metode menggunakan gematria ini digunakan untuk mencari hubungan antara kata-kata dalam teks kudus Ibrani atau tulisan-tulisan Ibrani lainnya, dan kenyataannya cukup akurat juga. Ya, nah ternyata dalam Ibrani ada juga itu gematria, tetapi yang ini jelas sekali, YHWH. Kenapa namanya YHWH? Nah ini dia. Kadang-kadang saya heran juga, Bapak itu sangat mengasihi kita, sehingga Bapak itu mengkomunikasikan dengan berbagai cara supaya kita beroleh selamat. Gematria. Alasan kedua, gematria. Gematrianya YHWH. Ya. Yud, He, Waw, He. Saudara, di dalam huruf Ibrani, kalau huruf kita kan A, B, C, D, E gitu ya. Kalau Ibrani itu Alef, Bet, Gimel, dan seterusnya. Nah, kalau huruf itu kita kasih, apa namanya, kasih nomor. Alef, 1. Ya. Alef, Bet, 2. Gimel, 3. Dan seterusnya. Itu ya misalnya ya. Terusin dikit deh. Gimel, Dalet, Dalet itu 4, He itu 5 urutannya, Waw 6, terus kalau diterusin nanti ketemu Yudnya itu 10 Bapak Ibu. Gitu. Ini kalau dijumlah, Yud berapa? 10, He berapa? 5, Waw 6. Jadi jumlahnya berapa? 26. Loh, kenapa? Kayak matematika aja. Tapi ini kenapa sih 26? Ya sampai sini belum ada artinya memang, ya. Tapi kita perlu ingat di sini ya.
Ada kata dalam bahasa Ibrani ahafah. Ahafah artinya cinta. Artinya cinta kasih, ahafah. Ya. Ahafah itu kalau kita jumlahkan nomornya lagi itu dapat angka 13. Angka 13 kalau di sini sial ya katanya ya. Oh, kalau di Ibrani cinta itu artinya 13. Lalu apa hubungannya dengan Yud He Waw 26? Perhatikan kelipatan 2. Artinya cinta itu tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan cuma 13 jumlahnya. Sial dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau Tuhan maunya 26. Artinya ada dua pribadi saling mencintai. Itulah cinta kasih yang sempurna. Apa pelajarannya? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Apa pelajarannya? Nah, itu sekaligus membuktikan kalau gematria itu bukan seperti nomor togel, tapi semua mengandung makna. Angka 13 selain berarti cinta kasih, juga berarti kesatuan. Karena setan tidak suka adanya kesatuan, maka berusaha untuk dihilangkan. Dianggap angka sial. Apalagi hari Jumat Kliwon tanggal 13 dianggap hari kutukan setan. Sampai-sampai ada film Friday the 13th. Naik lift tidak ada angka 13. Rumah tidak ada angka 13. Lalu bagaimana bisa mengatakan bahwa angka 13 itu angka kesatuan? Di video seri pertama sudah saya terangkan bahwa Echad itu artinya satu, tetapi jamak, sebagai kemahahadiran atau omnipresennya Elohim yang satu pribadi, tetapi bisa bermanifestasi menjadi berapa saja dan bisa menjadi apa saja. Namanya juga Tuhan. Echad itu huruf Ibraninya Alef, Ket, dan Dalet. Alef itu mewakili angka 1. Huruf Ket mewakili angka 8. Dan huruf Dalet mewakili angka 4. Jadi jika dijumlah menjadi 13 kan? Maknanya seperti dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat yang ke-6. Dalam kitab Tenak berbunyi, Wayomer Yahweh hen am Echad wesafa akad le kulam weze hakilam la asot wa ata lo yibatser mehem kol asyer yasmu la asot. Yang artinya, dan Yahweh berfirman, lihatlah bangsa ini satu, Echad, dan bahasa pun satu untuk semua mereka. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak, dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya, tidak ada yang tidak terlaksana. Perhatikan kata Echad yang berarti adanya kesatuan hati, menjadikan semuanya tidak ada hal yang mustahil. Juga dalam kitab Matius atau Matius 18 ayat yang ke-20, yang dalam kitab Brit Kadasa berbunyi, Ki bekal makom asyer senayim o selosa yikahalu fismi sama ehye ani betokam. Yang artinya, sebab di mana ada 2 atau 3 orang dikumpulkan ke dalam namaku, di sana aku hadir di tengah-tengah mereka. Itu mengandung arti, jika ada 2 atau 3 orang bersepakat dan bersehati, atau adanya kesatuan, maka Elohim hadir. Setelah mendengar ini, diharapkan Bapak Ibu, Saudara-saudari tidak lagi takut dengan angka 13 ya.